Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk apa namanya itu sebentar. Gimana dia? Oke. Sebentar. Kita masuk di dalam pendahuluan sistem drainase dan sewerage, ya. Kenapa lompat sini? Jadi di dalam pendahuluan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan historis ya, historical aspek lah gitu ya. Cara bisa nyebutnya seperti itu. Kemudian juga terkait nanti kalau waktunya cukup kita bisa lanjutkan terkait dengan masalah NSPM. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mereview dari apa yang sudah saudara pelajari di epidemiologi dan dasar sanitasi. Oke, jadi materinya ini latar belakang permasalahan ini ada target-target dan seterusnya. Saya memang sengaja untuk tidak mengulang terlalu banyak karena nanti saudara pasti bosan. Bosannya itu sudah di EDS kok di sini ada lagi. Jadi saya brief aja secara garis besar, kemudian ada sejarah sistem ini drainase sewerage ya khususnya di Indonesia. Kemudian baru nanti di bagian ketiga ada NSPM. Kalau memang nanti NSPM-nya belum sampai gitu ya sudah kita akan lanjutkan minggu depan gitu ya. Kita sesampainya gitulah ya gampangnya. Kita bawain aja sesampainya. Oke, jadi latar belakang permasalahan. Yang pertama adalah masalah konsep sanitasi. Bahwa konsep sanitasi ini adalah cara mudah adalah konsep penyehatan lingkungan pemukiman. Konsep penyehatan lingkungan pemukiman. Sebuah isu yang barangkali saudara sendiri juga mungkin sudah mulai agak jenuh mungkin. Ini semester 5 ya, semester 5. Saudara, kok urusannya ini ya Pak ya, masalah penyehatan lingkungan pemukiman. Kok urusannya itu masalah cuci tangan, masalah WC. Sementara kalau saudara lihat Elon Musk itu sudah bikin Tesla misalnya, mobil listrik. Terus si Jeff Bezos itu sudah jalan-jalan loh Pak ke luar negeri pakai apa namanya itu kendaraan luar angkasa. Lah kok kita masih nguplek masalah kesehatan lingkungan, masalah orang buang air besar sembarangan, masalah apa namanya itu masalah WC cemplung, WC helikopter dan seterusnya. Kenapa kita nggak ini aja Pak, apa namanya itu bicara yang lebih inilah sophisticated gitu ya. Sebenarnya ya gampang saja. Orang pakai mobil listrik, kalau dia sakit perut ya larinya ke WC, tidak ke mobil listrik. Orang keluar angkasa itu juga buang air. Artinya apa? Artinya dia juga perlu WC. Nah, sekarang yang penting itu kendaraan luar angkasa atau WC. Ya, jadi kadang-kadang kita meletakkan sesuatu penting nggak penting ini kadang-kadang juga jadi terbalik. Kita menganggap ini penting, ini tidak penting misalnya. Ya, urusan buang air itu nggak penting. Lebih penting mana misalnya makan sama buang air misalnya. Ya, jadi kalau kata Gus Baha, yang penting ya buang air sebenarnya. Saudara bisa pede makan dengan enak karena saudara yakin sistem pencernaan saudara tidak terganggu. Tapi kalau sistem pencernaan saudara terganggu, ya makan saudara tidak akan enak. Di sisi lain, saudara juga yakin WC yang saudara gunakan itu juga lancar, bisa disiram dengan baik, misalnya tidak berbau dan seterusnya, nyaman lah, intinya nyaman gitu. Ini dengan mudah bisa dibuktikan. Misalnya saudara biasa di rumah, kemudian ke hotel bintang 7 misalnya saja, yang WC-nya itu WC kering. Ya. Saudara cari bak untuk apa namanya itu istinja saja susah misalnya. Ini gimana caranya? Belum lagi kalau saudara ke Jepang yang tombolnya beraneka ragam itu, ini mana yang dipencet? Jangan-jangan salah pencet lagi nanti dan seterusnya. Itu kan sudah tidak nyaman. Artinya apa? Artinya sejauh apapun kita melangkah di dalam hal terkait dengan masalah teknologi, ini kadang-kadang ujung-ujungnya ya hal-hal yang sifatnya sederhana. Ya, masalah kesehatan. Masalah kemudian sarana sanitasi. Ya, ini yang kemudian jadi penting di sini. Ya, makanya istilah penting nggak penting itu yang perlu kita lihat kembali.
Nah, sebenarnya terus di bagian mana penyehatan lingkungan pemukiman ini jadi penting? Yang pertama adalah, ini saya ngulang di EDS ya, makanya saya katakan review di EDS tadi. Satu, mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit. Karena saudara yakin bahwa kalau di EDS kita pelajari bahwa manusia itu sebenarnya adalah sebuah karier besar, gitu, karier penyakit yang cukup besar. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, kalau keluar dari tubuh itu bisa menyebabkan satu penyakit. Ya, saudara bukan terkesan ya. Saudara itu bisa cantik, ganteng misalnya, kemudian juga rapi dan seterusnya. Karena apa? Karena semua unsur-unsur menjijikkan itu ada di dalam tubuh. Tapi misalnya saudara lihat ada cewek cantik atau cowok ganteng gitu, tapi dikit-dikit meludah, dikit-dikit kemudian beringus gitu dan seterusnya. Kan saudara jadi, wah kurang sip ini ya, walaupun cantik, walaupun ganteng, kalau kemudian dia nggak higienis kayak gitu ya dia sumber penyakit. Itu baru sekedar ludah, baru sekedar liur misalnya. Bagaimana kemudian dengan urin, bagaimana kemudian dengan feses, ya, bagaimana kemudian dengan darah misalnya. Itu kan sebenarnya juga unsur-unsur yang kemudian oke lah kita bicara estetik, tetapi lebih penting lagi sebenarnya itu adalah sumber penyakit. Ya, saudara lihat misalnya bakteri E. coli ada 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 misalnya di perut orang, yang itu sebenarnya berpotensi untuk menjadikan bioterorisme misalnya. Kalau kita berbicara sedikit ini ya, bioterorisme itu kan terorisme yang disebabkan oleh karena zat biologis gitu ya, terutama mikroorganisme. COVID ini memberi pelajaran ke kita sebenarnya juga, bahwa sebenarnya kemudian penyakit itu ya efeknya itu luar biasa sebenarnya. Sehingga di sini mencegah timbul tersebarnya penyakit ini menjadi satu hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Yang kedua yaitu tadi contohnya mencegah gangguan estetika. Mencegah gangguan estetika ya tadi itu ganteng tapi meler hidungnya, ya. Tapi cantik tapi kok ileran misalnya dan seterusnya. Itu oke lah orang itu ya. Kalau misalnya saja sampah itu gangguannya apa sih sebenarnya? Ya sekarang memang ada isu-isu terkait dengan mikroplastik misalnya. Tapi sampah itu sendiri kalau dibuang di tempat sampah misalnya, dia ganggu apa sih? Ya, dia yang jogrok di situ aja misalnya. Kecuali dapat kondisi ekstrim dan seterusnya sehingga menjadikan dia pecahan-pecahan kecil masuk dan seterusnya panjang sekali ininya ya oke lah. Tetapi kalau dari sisi lain ya sampah gitu aja. Orang buang air misalnya sembarangan, ngelihatnya saja itu kan sudah nggak enak. Ngelihat saja, belum lagi kita bicara penyakit, belum kita bicara pencemaran lingkungan. Ya, sehingga kemudian di sini estetika juga penting. Yang ketiga ini mencegah pencemaran lingkungan. Ya, artinya degradasi lingkungan. Kita punya misalnya saja masalah self purification misalnya. Tapi kan nggak bisa terus-menerus self purification itu kita jadikan andalan. Kalau beban lingkungannya terlalu besar ya self purification ini nggak akan ada gunanya. Oke, kemudian yang keempat ada alasan-alasan lain. Misalnya tren global. Ya, tren global itu ya kalau istilah Jawa itu ya anut grubyuk gitu. Anut grubyuk itu ke sana ikut ke sana, ke sini ikut ke sini, ke situ ikut dan seterusnya. Itu namanya anut grubyuk kalau istilah istilah Jawanya. Tapi ada anut grubyuk yang baik, artinya orang pada pergi ke masjid ikut ke masjid misalnya, itu bagus kan gitu. Orang pada pergi jamaah itu bagus. Kalau di dalam sanitasi tren globalnya kita lihat tentunya ada di SDG misalnya, Sustainable Development Goal misalnya, ya. Itu tren yang bagus karena mencoba untuk perbaikan. Kemudian juga ada alasan mencegah kerugian ekonomi. Saudara sudah rapi misalnya saja, anggap saja sudah kerja gitu, mau berangkat kerja ternyata banjir misalnya jalannya. Ya terpaksa saudara nggak dapat income pada hari itu, yang itu disebut sebagai kerugian ekonomi. Ya. Bagaimana kalau banyak pekerja yang seperti itu? Apa Jakarta misalnya ekonomi bisa lumpuh karena banjir misalnya, itu namanya kerugian ekonomi. Ekonomi yang mandek karena masalah sanitasi.
Kemudian masalah hukum, ya masalah hukum. Kemarin misalnya ada berita, mungkin saudara nggak terlalu memperhatikan mungkin. Jadi pembuangan dari lumpur tinja Cina itu mereka buangnya di perairan internasional. Nah, ketahuannya dari mana? Ketahuannya sebenarnya dari alga bloom. Jadi penumbuhan alga secara luar biasa gitu di bagian perairan. Ya, yang itu dilihat dari citra satelit. Ya, jadi citra satelit itu luar biasa itu sebenarnya ya. Sekarang bisa melihat macam-macam, termasuk potensi-potensi seperti itu yang begitu dilacak. Ternyata ini akibat dari pembuangan limbah domestik kapal Cina itu di perairan internasional, Laut Cina lah, ya Laut Cina Selatan atau Laut Natuna ya kalau kita nggak salah. Dibuangnya di situ. Nah, ini jadi masalah sebenarnya ya. Belum lagi konflik sosial, ya konflik-konflik sosial. Ada salah satu penelitian di mana itu ya kemarin dari hasil sampling kakak kelas saudara di salah satu IPAL, salah satu lokasi itu ternyata ada yang tidak setuju dengan pembuatan IPAL komunal dan mereka merusak. Sesuatu yang barangkali agak tidak terbayangkan bahwa orang kemudian bisa destruktif gitu ya, merusak gitu ya, hanya karena masalah pembangunan IPAL komunal. Wallahu alam kalau masalah tanah atau apanya dan seterusnya. Kita hanya melihat dari sisi ini IPAL komunal salah satu sarana untuk sanitasi dan kemudian dia rusak. Oke, di samping alasan-alasan ini ya, alasan-alasan negatif kita sebut gitu. Alasan negatif itu artinya jangan dilakukan. Ada juga alasan-alasan yang sifatnya itu alasan-alasan kita anggap saja alasan positif gitu. Ya, alasan yang mengarah pada kenapa harus dilakukan. Sorry ya di atas juga harus dilakukan ya, tetapi alasan tidak tadi itu. Kalau di sini alasan plusnya adalah bahwa kita mengolah itu supaya mendapatkan manfaat. Manfaatnya dari mana? Dari penggunaan air limbah dan air hujan sebagai sumber daya. Kalau saya mengajarkan bahwa ini nanti setelah ditransport atau dibawa oleh air hujan dibawa oleh drainase, kemudian air limbah dibawa oleh sewerage, kemudian nanti sewerage-nya sekedar diolah memenuhi baku mutu dibuang, artinya pandangan saya itu masih pandangan yang ketinggalan zaman, out of date sebenarnya. Dan saudara boleh ganti, dosennya nggak maju ini, komplain aja ke prodi misalnya diganti misalnya. Kenapa? Ya pandangannya jadul. Karena hanya melihat bahwa air limbah itu sekedar diolah untuk dibuang. Ya, walaupun kuliah kita nanti ujung-ujungnya juga itu ya. Dan kebanyakan memang ujung-ujungnya baku mutu, tetapi paling tidak di dalam benak saudara nanti ada sudah pemikiran bahwa ini nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan. Hal-hal yang sifatnya menjijikkan tadi itu sebenarnya sebagai sebuah sumber daya sebenarnya. Sumber daya yang kemungkinan akan ada terus-menerus ya. Jadi di sini ini kan mencegah kalau ini sesuatu yang kita melihat satu peluang gitu ya. Makanya nanti pelan-pelan kita coba menekankan konsep penggunaan ulang ini ya, penggunaan ulang kemudian perbaikan dari resource ini sehingga pada akhirnya nanti ini bisa kita manfaatkan. Sementara nanti ya dengan masih ini baku mutu bukannya salah ya, baku mutu tetap ada baku mutu dan itu penting. Kemudian gangguan estetika, pencegahan itu juga estetika yang buruk itu juga penting. Pencegahan pencemaran juga penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana ini kemudian menjadi bermanfaat. Oke. Nah, ini udah agak lama ya di tahun 2016 di Pagarase. Jadi dari kalau saudara lihat ini satu gang ramai gitu, kemudian di sini ada banyak pemukiman dan tiba-tiba jalan itu tidak hanya seperti jalan Kaliurang gitu, yang air dari atas kemudian turun delewer sampai di mana itu di bawah gitu enggak. Ini benar-benar menjadi saluran air kan gitu. Menjadi sebuah saluran air. Jalannya. Bukan sekedar drainasenya, tapi jalannya itu sudah jadi saluran air. Ya. Nah ini jadi menarik. Kenapa kemudian kenapa air nggak nurut di sistem kita kan gitu? Ya kalau selama sistem kita itu pandangannya sempit, drainase berupa saluran, ya kejadian semacam ini akan terus terulang. Masalahnya di situ, akan terus-menerus untuk terulang. Sehingga apa yang bisa saudara lakukan? Ya saudara harus melihat dalam kacamata sistem. Sistem itu ada komponen-komponen yang saling terhubung sebenarnya di situ.
tidak hanya sekedar salurannya. Ya. Jadi pada saat tadi orang stroke karena salurannya terhambat, ya jangan hanya lihat hambatannya saja, tapi orang akan melihat gaya hidupnya kayak apa, kan gitu, lifestyle-nya kayak apa, makanannya apa, ya, olahraganya apa misalnya dan seterusnya. Pasti akan dilihat di situ. Pada saat kemudian ini terjadi banjir, ya kita nggak hanya bisa sekedar bilang ya salurannya mampet. Kalau air sebanyak ini, ya salurannya mampet, itu pasti hanya paling-paling genangan. Ya, pasti genangan, bukan aliran air seperti ini, bukan aliran air seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat airnya cukup besar mengalir, dan ini semakin sering lah. Coba nanti kalau apa namanya itu, kalau lagi hujan ya, lagi hujan gitu, saudara jalan-jalan lah ya, pakai jas hujan atau payung ya, jangan hujan-hujan gitu. Saudara naik motor gitu, coba saudara foto kondisi di tempat saudara. Ya, saya sangat berterima kasih nanti kalau saudara bisa ngirimnya ke saya gitu. Pak, ini kondisi drainase tempat saya gitu. Nah, ini kondisinya yang ada kayak gini kalau lagi hujan. Ini kan udah mulai masuk musim penghujan ya. Ya, ntar lagi pasti berita-berita banjir, tanah longsor itu kemungkinan akan banyak. Ya, walaupun kita tidak berharap ya, tapi kecenderungannya seperti itu. Oke, saya agak lompat dulu, tapi di sisi lain, nah ini misalnya sebagai background, ini orang kekurangan air. Ya, sedikit melompat, ini kejadian di Cape Town tahun 2018, ada yang disebut dengan Day Zero. 11 Mei 2018 itu disebut sebagai Day Zero. Day Zero itu adalah hari di mana air yang ada di bendungan mereka ini sudah tidak mencukupi lagi untuk didistribusikan, sehingga orang akan kehabisan air. Nah, saudara kalau lihat film-film apa namanya itu di mana dunia kehabisan air, ya, saya lupa filmnya apa itu. Ya, itu kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, ini yang menjadi renungan kita bersama ya. Misalnya begini nih, Jogja nanti airnya itu tinggal cukup untuk 1 bulan lagi misalnya. Apa yang akan saudara lakukan dengan itu? Apakah melakukan penghematan? Ya sehemat-hematnya tetap saja akan habis misalnya. Ataukah mencari sumber daya alternatif misalnya? Apakah cukup dalam waktu sebulan kita mendapatkan sumber daya alternatif itu? Ya. Atau pasrah saja misalnya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi di sini kasusnya adalah penduduk Cape Town di Afrika Selatan, ya, mulai menghitung mundur menuju Day Zero. Pada hari itu seluruh keran yang mengalirkan air bersih dari bendungan-bendungan milik pemerintah akan macet. Ya, bukan sekedar bendungan ya, treatment lah ya. Karena sumber airnya habis, treatmentnya macet, ya otomatis kerannya macet, dalam tidak keluar air. Tidak akan ada lagi air yang menetes dari sana. Semua akan terjadi dalam waktu 73 hari dari hari ini. 28 Januari ya, 28 Januari di sini. Ya, ini karena mereka kejadian apa namanya itu kemarau cukup panjang, kalau nggak salah hujan itu tidak turun sejak 2015 kalau nggak salah. Ya. Kemudian tingkat evaporasi tinggi sehingga bendungan itu tidak terisi air sehingga tidak ada air yang dapat digunakan. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Nah, ini cukup mengkhawatirkan juga. Ya, jadi latar belakangnya tadi ada masalah sanitasi. Ada masalah keseimbangan air yang tidak seimbang, keseimbangan air yang tidak seimbang ya. Kemudian juga apa namanya itu masalah yang ketiga. Nah, ini kita punya target. Kita pernah punya target 100-0-100. 100% akses air minum, 100% akses sanitasi ya. Kemudian 0% pemukiman kumuh ya, saat itu targetnya 2019. Tapi sayangnya tidak terpenuhi sehingga kemudian apa namanya target pemenuhannya diundur sampai 2030 ya, berbarengan dengan SDG ya. Ya kalau bisa sih 2024 terpenuhi gitu ya. Tapi target ultimate-nya itu tahun 2030. Ya, ada gap kalau di tahun 2017 data BPS ini untuk air minum ada gap sebesar 27%, sementara untuk sanitasi ya ada gap sebesar 32%. Oke, kita lihat. Nah, ada apa di dalam SDG? Ya, jadi sebagai kelanjutan target di 2015 ya ada bonus stage gitulah 15 tahun lagi 2030, khususnya di goal nomor 6 ya, clean water and sanitation di 7.6 ya tadi ya, target 6.2
Jadi pada tahun 2030 mencapai sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua, mengakhiri BABS, buang air besar sembarangan, dan memberikan perhatian khusus pada wanita dan anak perempuan, serta kelompok rentan lainnya. Lebih spesifik di target ya 62.1, proporsi penduduk yang menggunakan layanan sanitasi yang aman termasuk cuci tangan dengan sabun. Saudara bayangkan bahwa urusan cuci tangan pakai sabun itu adalah urusan PBB yang biasanya ngurusi perang, ngurusi pengungsi, ngurusi duit, ya duit bantuan dan seterusnya. Ini ngurusi cuci tangan. Dan ini menjadi goals. Artinya apa? Artinya ya memang ini sesuatu yang penting. Kita tidak bisa menutup mata. Oh, cuci tangan itu nggak penting kok. Dulu waktu awal-awal itu COVID itu wah orang itu hampir setiap saat cuci tangan. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai kendor. Ya, kendor itu artinya ya sudah mulai lupa, masuk di mall misalnya ya kalau nggak diingatkan satpamnya ya nggak cuci tangan dan seterusnya. Ya itu ya moga lah nggak ada COVID lagi gitu. Tapi itu kadang-kadang kebiasaan kita itu hapus dengan cepat. Kebiasaan baik itu memang agak susah untuk Kemudian juga yang penting di sini ada perhatian pada wanita, anak perempuan serta kelompok rentan. Kelompok rentan itu terutama pada orang tua, terus pada kelompok disabilitas ya, itu kelompok rentan, bayi juga kelompok rentan. Yang ini sebenarnya masalah akses sanitasinya ini menjadi masalah juga. Masalah dalam artian mereka seringkali tidak mendapatkan akses. Oke lah, kalau di FTSP kita lihat ya, moga-moga saudara ingat kampus kita, di lantai 1 itu dekat musola itu kan ada yang kamar mandi khusus disabel kan gitu. Oke, dari segi itu ada, tapi bagaimana kalau mereka pengen naik ke lantai 2, lantai 3? Ya kalau pakai tangga jelas nggak bisa. Jadi sebagai informasi di kampus di FTSP itu sudah ada lift nantinya ya yang membantu turun naik itu. Jadi kayaknya offline ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu juga. Oke, ini target kita ya, dengan tinggi ke SDG. Kalau ada pertanyaan, saya bisa disela ya. Daripada saya takutnya saudara nanti ketiduran gitu. Saya jelaskan ini ketiduran. Nah, kita punya ini tangga ladder ya, ladder untuk sanitasi mulai dari BABS, tidak layak, terbatas, dasar dan aman. Targetnya sih memang aman ya, tapi definisi aman di sanitasi itu agak lebih rumit dan parameternya agak lebih banyak dibandingkan dengan di air minum. Kalau air minum itu asal dari keran gitu, kemudian juga sumber air terlindungi, dia jarak lebih dari 10 meter dari septic tank gitu, dia bisa dinyatakan aman. Tetapi kalau sanitasi yang aman, kita mulai dari lihat tidak sekedar user interface ya. Kalau di mana itu di sanitasi, dibuka lagi, tidak sekedar user interface-nya, tetapi juga sampai di sampai di pengolahan akhirnya, di PLT-nya itu. Kalau dia berupa onsite, kalau offsite nanti ya berupa pengolahan air limbahnya, IPAL-nya. Ya, jadi di sini disebut aman, penggunaan fasilitas yang layak, yang digunakan tanpa berbagi ya, digunakan sendiri, dengan rumah tangga yang lain, tidak dibuang dan diolah dengan aman di tempat atau diangkut diolah. Nah ini, syaratnya itu dari ujung ke ujung gitu. Sementara kalau layak, penggunaan fasilitas yang layak yang digunakan tanpa berbagi dengan rumah tangga lain. Nah ini misalnya septic tank ya, kalau dia nggak dikuras ya dia masih layak saja, tapi nggak aman gitu. Sementara terbatas ini kalau ada digunakan dengan berbagi gitu ya, berbagi gitu. Itu namanya terbatas. Tidak layak itu ya pakai WC helikopter, cemplung dan itu nggak layak. BABS apalagi ya, tengah jalan, pinggir jalan yang kelihatan orang itu jelas BABS ya. Jadi ini leader ini yang kemudian kadang-kadang tidak sama untuk tiap lokasi di Indonesia. Ada yang masih levelnya itu di 2 ini misalnya, tapi ada juga levelnya sudah aman misalnya dan seterusnya. Termasuk Jogja itu sudah layak ya, kebanyakan sudah layak dan aman. Nah, kita punya target di 2024 ya, 2024 orang ribut ininya ya, politiknya, tetapi sebenarnya kita punya target di sanitasi tersedianya sistem sanitasi yang berkelanjutan, khususnya di sini rumah tangga yang memiliki akses sanitasi. Maaf ini saya hapus dulu.
tunggu sebentar. Udah, biar aja deh. Ya, khususnya di sini rumah tangga memiliki akses sanitasi layak dan aman. Layak dan aman. Sampai dengan 2024 ini 90% layak. Ya, 90% layak. Di antara 90% layak itu 15%-nya aman. Artinya yang layak saja itu 75%, sementara yang aman itu 15%. Karena gini, yang aman itu sudah pasti layak gitu. Yang aman sudah pasti layak, tapi yang layak belum tentu aman kalau kita lihat ladder-nya tadi, tangganya tadi. Ya, ini termasuk akses aman sistem setempat, kemudian ada 3% ini ya. Ini saya mau ngapus ini tadi. 3% sistem akses sistem sanitasi terpusat. Jadi sampai 2024 itu sebenarnya target kita ya 3% saja. Artinya tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, tetapi kalau di sini kan sama bobotnya jadinya. Yang onset satu kuliah, yang di sini juga Siwer juga satu kuliah. Harusnya kalau memang fokus kita di onset, ya banyakkan kuliah onsetnya, harusnya gitu. Kemudian di sini indikasi kebutuhan infrastruktur sanitasi, ya ada 1,44 juta SR terhubung IPAL skala pemukiman, ada 311.000 SR terhubung IPAL skala perkotaan. Nah, nanti dilihat lagi ya kuliah EDS-nya. Ada sih nanti ya, tapi di EDS juga boleh kalau mau dibuka. Apa itu skala pemukiman, apa itu skala perkotaan. Oke, kemudian di sini, nah ini, kita lihat bahwa skenario pencapaian target air limbah domestik, 90% tadi 15% aman, 75% layak, kan gitu. Ya, di sini keterangannya terutama tangki septik yang tidak disedot. Karena kalau kita pakai yang terpusat, ini apa namanya itu asumsinya adalah bahwa ini sudah aman, nggak ngelihat bocor, nanti semuanya aman lah gitu. Nah kita lihat tadi ada sekian target sambungan. Nah yang menjadi masalah itu sebenarnya biaya. Di sini hampir keluar biaya sekitar 59 lebih ya ini, sekitar 60-an triliun lah, 60 triliun. Sementara untuk yang 75% ini pendanaannya hampir 74 triliun. Ini yang kemudian sebenarnya jadi ini tambah ini jadi sekitar berapa nih? 78 79 lah ya. 79 triliun di sini 60 triliun. Sementara di sini melayani 75% dan di sini targetnya tadi cuma 3%. Ya, atau kalau ini di jumlah ini jadinya berapa nih? 87% ya, ini 87%, ini cuma 3%. 87% dibiayai apa namanya itu hampir 80 triliun, sementara yang 60 triliun untuk membiayai 3%. Ini yang kadang-kadang sudah benar enggak sih ya kayak gitu. Ya oke lah sebagai pilihan sistem, sehingga nanti kita perlu agak hati-hati sebenarnya di dalam perencanaan sistem sewer ini ya, terutama sewer. Karena apa? Karena dia mencakup masalah apa namanya itu menyangkut duit yang gede juga ya, dan kebanyakan duitnya itu duit pinjaman. Duit pinjaman, nah itu yang susahnya, kita harus nyaur kan gitu, harus membayar lagi. Kalau enggak apa ya debt kolektornya datang. Ya, debt kolektornya datang nanti ya kalau enggak dapat yang mereka inginkan ya nanti kompensasinya macam-macam. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga jadi masalah ya. Nanti kita kembali lagi ke sini. Ini masalah yang menarik sebenarnya. Ada banyak sampah di dalam saluran. Sekarang kadang-kadang yang jadi masalah itu siapa yang tanggung jawab sampah yang ada di saluran air. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ikut siapa? Apakah ini tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai, BPWS? Apakah ini tanggung jawab Dinas Pengairan? Apakah ini tanggung jawab Dinas Kebersihan? Apakah ini tanggung jawab Bupati, Wali Kota? Atau tanggung jawab masyarakat? Nah, masyarakat lebih nggak jelas lagi. Karena yang menimbulkan masalah ini kemungkinan itu masyarakat. Sehingga pertanyaannya adalah yang harus ngatasi ini siapa? Ya kebanyakan itu ya memang kalau kita lihat berita itu dari Dinas Kebersihan akhirnya turun tangan kerjasama dengan ini. Atau yang paling ultimate yang menggunakan tentara untuk membersihkan. Ya, tentara itu bapak-bapak tentara polisian itu digunakan untuk membersihkan ini. Nah ini kan jadi
sebenarnya tanggung jawab siapa sih untuk ini? Ini kan jadi satu pertanyaan sebenarnya. Ya, ada kekurangan jelas. Makanya nanti di bagian kelembagaan akan coba kita kaji ya. Ada bagian-bagian yang istilahnya itu blank spot gitu, nggak kelihatan ini tanggung jawab siapa gitu. Oke, nanti sebelum ke sejarah sistem drainase ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sambil saya minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang kesulitan masalah jaringan, enggak ada masalah. Silakan, ada pertanyaan kah? Pak mau nanya Pak. Silakan, Val. Yang tadi yang terakhir itu Pak, yang sampah menumpuk di saluran itu Pak. Itu jadinya tanggung jawab siapa Pak? Apa masyarakat sekitar atau bagaimana? Nah, itu yang sebenarnya jadi refleksi kita, Pak. Artinya begini, seringkali ya kontribusi masyarakat di dekat situ itu malah nggak banyak di sampah itu. Karena dia kan aliran sungai ya, artinya aliran sungai itu sepanjang sungai itu kan kemungkinan atau probabilitas orang membuang sampah itu kan besar. Ya, membuang sampah ke sungai maksud saya. Sehingga yang di ujung ya itu hanya kebetulan, ya hanya ketempatan saja. Atau syukur-syukur ada gitu terus ikut kontribusi misalnya buang sampah di situ ya wow alam kalau seperti itu ya. Tetapi biasanya karena ini satu aliran, ini orang pada buangnya ya sepanjang aliran sungai itu. Tapi bisa juga gini, nggak bisa disalahkan juga. Karena apa? Karena nanti orang ini kasus di Jogja ya, seringkali orang berangkat kerja itu di daerah yang dia tidak terlayani sampah, dia itu kan sampahnya dikresek gitu. Nanti sekalian kerja dia buangnya itu di tempat-tempat yang katakanlah itu sebenarnya nggak boleh buang sampah di situ. Atau justru dia buang ke sungai. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya, jadi siapa yang kemudian tanggung jawab penyadaran harus selevel apa penyadaran itu? Oke, kamu tinggal di mana, Val? Tempat tinggalmu di mana? Saya di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Saya nggak tahu, Pekanbaru ada kasus yang sama nggak? Atau justru bersih saja? Sama aja kayaknya, Pak. Sama saja. Sungainya, Pak. Itu sebenarnya yang kemudian Cuman, jadi. Pak, Silakan. Kalau di Jogja, Pak, setahu saya, Pak, saya kan pernah ngobrol sama komunitas sungai gitu, Pak. Oke. Katanya tuh kalau di Jogja itu banyak ini, Pak. Jadi di sungai-sungai itu banyak komunitas yang peduli sungai gitu, Pak. Iya, betul. Jadi kayak mereka yang ngajak masyarakat buat ngebersihin sungai, Pak. Betul. Ya. Tapi kan itu kan bukan tanggung jawab mereka, Pak, tapi lebih ke kepedulian, Pak. Tapi kalau masyarakat itu setahu saya kontribusinya cuma buat nambah sampah, Pak, bukan ya. sungai, Pak. Itu menarik itu sebenarnya. Artinya begini, komunitas peduli sampah juga banyak kan ya. Banyak orang peduli dengan sampah. Banyak juga orang yang peduli dengan sungai. Tapi sekarang kalau kasusnya kayak di Bandung tadi, lebih banyak yang peduli atau lebih banyak yang tidak peduli, akhirnya kan gitu. Kita berbicara number kan gitu. Kita berbicara jumlah, akhirnya kan di situ. Nah, itu yang kemudian jadi problem. Nanti kalau kalian balik ke Jogja ya, terus lewat di mana itu Jalan Besi Jangkang itu akan ada nama dusun namanya itu Sembung itu. Sembung itu sebelum GPW yang masuknya lewat itu Besi Jangkang dekat SD itu. Nah, itu kalau kalian lihat nanti di jembatan itu dipasang kayak jaring gitu ya untuk mencegah orang itu melemparkan sampah itu ke sungai. Ya, jadi dipasang semacam jaring gitu sehingga orang itu nggak bisa nanti buang sampahnya langsung ke sungai. Itu yang kemudian dibuat. Artinya pencegahan. Pencegahan fisik sifatnya. Nah, kita banyak spot sebenarnya. Val, nanti kamu boleh melakukan survei misalnya ya, tempat pembuangan liar misalnya di Pekanbaru ada berapa titik. Mereka memang tidak membuang sampah ke sungai, tetapi di lahan kosong misalnya, di pinggir jalan yang tidak ada pengangkutan misalnya. Nah, itu saya kira itu problem nasional itu kalau seperti itu.
Nah, masalahnya apa sebenarnya? Berarti kan di sini sebenarnya problemnya adalah ya satu oke lah masalah kepedulian dan seterusnya itu, tapi kan masalah agak abstrak sebenarnya. Kita juga harus meninjau nanti dari sisi teknis. Nah, sisi teknisnya nanti habis ini saya jelaskan. Sisi teknisnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Terkait problem itu tadi. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Pak mau nanya. Silakan. Udah. Kenapa ya target-target yang tadi kayak sanitasi, penyediaan air bersih, kan itu kan udah ada targetnya ya waktu itu tahun berapa tadi Pak? 2017 ya? 2015. Nah, kenapa tuh Pak? 2015 ya. Kenapa tuh Pak nggak tersuksesi gitu? Padahal kan pasti yang memegang mereka juga orang-orangnya tuh pinter-pinter tuh Pak. Dan pasti juga udah mengeluarkan biaya juga kan ya Pak untuk itu gitu tuh. Maksudnya kayak kan masih banyak juga yang apa ya di daerah-daerah tuh yang belum terkendali gitu tuh Pak. Kenapa ya Pak? Ya begini sih, pinter kalau nggak punya duit ya juga repot juga. Ujung-ujungnya duit kan ada gitu. Masalah-masalah korupsi itu sebenarnya juga yang menjadi ini. Saudara lihatlah ada beberapa OTT ya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK misalnya saja itu menyangkut masalah Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian ujung-ujungnya kan masalah air minum. Kasus di Jambi misalnya yang OTT itu kan terkait dengan masalah apa namanya dulu ya, sebelum zamannya yang rezim KPK sekarang itu kan terkait dengan masalah air minum. Terus kemudian di kantor PU pusat, saudara-saudara tinggal browsing aja, semuanya itu ada itu juga terkait dengan air minum. Di Jogja itu juga sama, OTT-nya terkait air minum. Artinya apa? Kita melihat bahwa oke, duit ada, tetapi jangan-jangan itu cuma tulisan saja, dan tulisan itu pun sebenarnya tidak secara efektif itu kemudian membidik akar permasalahannya. Saya nggak berani berspekulasi terlalu besar ya, tapi saya berdasarkan yang ada saja yang kita lihat bahwa urusan korupsi ini ternyata juga menggerogoti ini. Artinya begini loh sebenarnya. Kalau saudara jangan lihat duitnya ya. Gampangnya gini, saudara punya dana 100 juta misalnya, saudara punya dana 100 juta untuk buat WC misalnya. Oke, kemudian dana itu dikorupsi, tidak jadi 100 juta, tetapi turunnya cuma katakanlah tinggal 75 juta misalnya. Apa yang dilakukan kontraktor? Yang dilakukan kontraktor adalah mengurangi spek. Jadi spek yang tadi hitungannya 100 jadi 75. Kenapa? Ya dia melakukan kompensasi. Kompensasinya pada yaitu tadi pada material. Padahal sebenarnya dengan 100 juta itu sudah dapat material yang bagus yang dia bisa tahan lama. Dengan nilai 75 juta, apa yang terjadi? Bahwa WC yang sebenarnya dia WC-nya kelas 1 jadi turun kelas 2 misalnya. Gampangnya gitu. Untuk apa? Ya supaya memenuhi biaya 75 juta tadi. Akibatnya apa? Usia WC tidak memenuhi usia teknis. Akhirnya apa? Jadi target pemenuhan tadi tidak bisa tercapai karena apa? Sarananya rusak. Bukan tidak ada, tapi sarananya rusak. Kalau rusak artinya kan tidak bisa dipakai. Artinya apa? Ya targetnya kan belum tercapai. Itu salah satu sisi kecil saja. Bagaimana kemudian sistem korupsi itu sedemikian merusaknya itu di situ. Belum lagi markup misalnya. Markup itu begini, 100 juta. Tapi karena pengen dikorupsi, dibengkakkan biayanya jadi 150 juta. Padahal gampangnya gini, kalau 100 juta bisa untuk 100 orang, artinya dengan 150 juta bisa kan untuk 150 orang. Gampangnya gitu ya, per orang 1 juta gitu. Nah, tapi karena dikorupsi, biaya 150 juta hanya digunakan untuk 100 orang. Akibatnya apa yang terjadi? Inefisiensi. Nggak efisien. Jadi yang bisa untuk 150 orang hanya dibagi atau hanya digunakan untuk 100 orang. Paham ya? Paham ya? Saya kira saudara dengan belajar apa namanya itu plumbing itu jadi paham. Oh, cara ngitungnya kayak gini, sehingga potensi orang korupsi di teknik itu juga sangat mungkin sekali gitu. Main-main dengan angka gitu ya. Banyak sekali celah sebenarnya. Dan itu yang kemudian menyebabkan bahwa dana ada tetapi kemudian dia tidak cukup efisien. Akhirnya apa? Ya target nggak terpenuhi.
Itu kalau dari satu sisi ya. Kalau sisi-sisi yang lain ya Indonesia ini luas misalnya, penduduknya beragam. Ada yang di Indonesia Timur ini yang ikut kuliah ini. Halo, ada Indonesia Timur? Indonesia Tengah? Waktunya lah paling enggak. Ada Pak. Kamu Indonesia mana? Tija? Indonesia Timur Pak. Di mana? Maluku atau di Papua? Atau NTT? Di Papua Barat. Nah, kan Papua Barat. Nah, kalau sekarang dilihat di Papua Barat, saya pernah merencanakan di Papua Barat itu sampai di apa namanya itu di mana daerah wisatanya itu Papua Barat tuh. Raja Ampat Pak. Sampai di Raja Ampat. Ya, sampai di kecamatannya sih nggak sampai Raja Ampatnya. Nah, kalau Raja Ampatnya harus keluar 13 juta lagi, terlalu mahal. Hanya untuk sekedar merencanakan IPAL komunal di dekat di Waigeo ya kalau nggak salah ya. Waigeo ada ya kecamatannya di Waigeo situ. Hanya untuk sekitar 100 orang saja di Waigeo itu. Bayangkan betapa tidak efisiennya karena harus mendatangkan orang dari Jogja gitu. Walaupun saya senang juga ya sampai di sana. Terus kemudian merencanakan IPAL dan seterusnya. Tetapi kemudian efisien nggak? Kenapa nggak datangkan orang Papua saja? Wah, belum lulus Pak orangnya, ini masih ikut kuliah di sini misalnya. Ya, itu lain-lain cerita. Artinya apa? Ada masalah SDM di situ. Oh, mahal Pak. Dulu kan misalnya harus mendatangkan bahan dari paling dekat Makassar misalnya. Atau Surabaya misalnya. Wah, itu biaya lagi dan seterusnya. Artinya memang perlu strategi ya sebenarnya untuk bagaimana ini duit yang ada itu jadi cukup efektif gitu ya. Karena kalau kita main asumsi saja tenaga ahli ada di semua tempat misalnya saja, ya asumsinya jadi salah karena ternyata untuk tenaga ahli harus datangkan dari luar dan itu biaya. Nah itu kira-kira kayak gitu Tija. Ya. Jadi problemnya itu cukup kompleks, tetapi yang saya kira yang paling itu menggerogoti itu terutama masalah korupsi. Jadi saya harap nanti mahasiswa saya itu nggak ada yang korupsi. Saya sangat berharap sekali. Saudara jadi apapun itu terserah lah ya. Kalau menurut saya ya. Kalau saudara nggak kerja di TL pun juga nggak masalah kalau saya. Asal saudara jangan korupsi. Berarti solusinya belum ada ya Pak ya? Solusinya itu tadi. Gitu terus, ya kalau kayak gitu terus berarti target sampai sampai tahun 30 juga akan susah nggak sih Pak? Karena kan ya jangan gitulah. Pasti... Jangan gitu. Orang kan harus optimis. Gitu sih, Pak. Orang harus optimis. Kamu nggak bisa terus kemudian wah nanti ini ya kayak jadi fatalistik nanti. Kita fatalistik itu artinya ini nggak mungkin berubah. Ya kan mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, mulai dari yang kecil kan gitu kan kalau kata Kim. Ya. Iya Pak. Iya. Pak. Silakan Pak. Ini sih Pak. Silakan. Solusinya sanksinya yang diperketat sih Pak. Soalnya kalau misalnya ngomong ngerubah mental itu sulit Pak. Soalnya udah ibaratnya mendarah daging Pak dari kakek nenek moyang Pak. Jadi solusinya misalnya kayak di Singapura Pak, kan bersih Pak. Itu kan karena sanksinya tuh sangat berat gitu Pak kalau buang sampah. Menurut saya solusinya disanksi sih Pak. Ya, kalau bicara nenek moyang ya Pak ya. Nenek moyangku pelaut bukan pembuang sampah kan gitu. Artinya, oke, kalau memang tadi sanksi ya, sanksi itu juga jadi repot juga. Kalau orangnya nggak mau bayar terus gimana? Di penjara, ya udah Pak penjara saja. Kayak ini kasus yang di COVID kemarin misalnya, warung buka misalnya, kenapa kami diperlakukan seperti kriminal? Padahal kita itu membantu orang misalnya untuk kerja dan seterusnya. Kalau Bapak mau penjara ya penjara saja misalnya. Ayo sekarang berapa banyak orang yang masuk penjara kalau dengan pemikiran yang seperti itu? Artinya memang ya masalahnya kompleks lah ya, dan setiap orang itu pasti akan mengajukan sisi masing-masing. Orang hukum pasti dengan sanksi tadi ya, pidana, perdata dan seterusnya. Orang ekonomi dari sisi ekonomi, orang ini dan seterusnya lah. Orang teknik pasti dengan cara teknik gitu. Minimal beginilah kalau menurut saya ya, minimal bagi kalian yang orang TL ya solusinya TL-nya yang harus mantep gitu. Solusi keteknikannya. Perkara orang nggak bisa jalan dan seterusnya ya terserah dari sisi pandang dia apa. Kalau dari sisi pandang kita orang keteknikan bahwa orang buang sampah di sungai itu karena tidak meratanya penanganan persampahan. Ya berarti harus ditambah fasilitasnya. Dan duitnya nggak cukup.
cari sistem yang bisa mengurangi itu. Dan buktinya Bandung itu bisa, kalau kalian ngikuti kemarin itu tuh studi intensif Al-Quran di FTSP dari Pak Gun-Gun itu, yang Kepala Dinas Bandung, itu bisa sebenarnya turun itu. Ya, bisa turun itu bisa. Tanpa harus disanksi, tanpa harus hukum cambuk misalnya saja yang buang sampah sembarangan, hukum viralkan dan seterusnya, itu masih bisa. Masih bisa. Asal itu tadi, kita coba menghayati nanti profesi kita ya, profesi kita orang teknik lingkungan, dan terutama penghayatan pada agama. Ya. Kalau agama saja sudah nggak jalan ya, wow alam kan gitu. Kira-kira gitu ya. Boleh setuju, boleh nggak? Kalau sisinya banyak kan gitu. Ya. Tapi kalau saya sih, karena saya orang TL ya sudahlah, yang saya ketahui saja gitu. Kalau enggak nanti jadi masuk wilayah orang yang saya justru nggak paham. Ya, karena orang-orang hukum ya nggak bisa kayak gitu kayak gini. Nah, orang ekonomi ya nggak bisa gitu. Ya wis lah yang saya bisa saja dari sisi teknik lingkungan. Artinya di sini memang harus ada tupoksi yang jelas. Karena masalah ini berulang juga harus jelas. Oke, gitu dulu ya. Sementara nanti boleh kita sambung, tapi kira-kira setengah jam lagi lah. Ya, itu sudah cukup panjang ya. Oke. Saya ingin bicara sedikit masalah sistem drainase di Indonesia. Drainase historis ya. Historis tadi itu terutama adalah jangan sampai saudara itu menjadi orang yang ahistoris. Ahistoris itu nggak tahu ujuk-ujuknya tiba-tiba disuruh belajar ini, belajar itu, dan dan seterusnya gitu, tapi nggak tahu dulu itu kayak apa sih ya wisdomnya itu ya, kebijaksanaannya gitu. Karena sistem ini jelas bukan sistem yang muncul dari batu, ya sistem ini muncul dari orang. Oke, jadi kalau bicara maaf ya saya nggak sempat tadi bersihkan yang bekas anak anak sebelumnya tadi, anak kelas A tadi. Kita punya pandangan misalnya dari Ventijo. Ventijo itu memandang bahwa tahapan di dalam hidrologi, kita bicara hidrologi dulu ya, nggak bicara drainase. Hidrologi itu mulai dari tahapan spekulasi. Spekulasi itu ya wis jelas lah, pokoknya primbonnya ngatakan gitu ya kayak gitu. Artinya spekulasi kadang cocok, kadang enggak, banyak enggak cocoknya, tapi orang percaya. Nenek moyang tadi, kalau istilah novel tadi ya, dari nenek moyang sudah seperti itu. Ya wis, nenek moyangmu gitu ya, kamu ikut-ikutan juga. Terus ada observasi, ya. Observasi ini orang mulai ngamati. Masa iya sih primbon bilang gitu kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Hujan itu pasti biasanya diawali itu ada awan gitu. Awan itu kayaknya juga dari air juga kan, berarti dia dari air. Artinya ada orang mulai mengamati lah gitu ya, dari mana dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ coba bener enggak sih ya orang mulai mengukur dan mengeksperimen. Ini sebenarnya itu satu paket ya. Karena orang melakukan pengukuran biasanya nanti terkait dengan eksperimennya ini. Orang pengen tahu lah ya, ini anggap saja orang pengen tahu gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada masa-masa modernisasi. Jadi dari yang sifatnya eksperimental 1-2 orang, di sini mulai dilakukan modernisasi terutama di alat ukur misalnya. Ya, alat ukurnya mulai bagus, pengukurannya lebih akurat, sehingga kemudian muncul fase empirik. Empirik ini balik lagi sih sebenarnya ya, fase observasi ini tadi balik lagi. Jadi pengamatan terus, tapi di sini bedanya apa? Di sini sudah ada support dari sini, nggak sekedar observasi buta gitu enggak. Ya ada eksperimen, ada pengukuran sehingga orang sudah mulai empirik. Empirik itu begini nih, dari pengalaman misalnya. Kalau luas areanya segini, ya, kalau dia misalnya dikalikan ini, nanti ketemu debit alirannya segini. Nah, itu terutama nanti di Eropa. Kenapa? Aliran di Eropa itu cenderung dia lebih lebih steady ya, lebih steady. Alirannya lebih relatif tidak berubah banyak gitu. Kenapa tidak berubah banyak? Ya karena airnya itu berasal dari lelehan salju. Lelehan salju itu kan pelan gitu ya. Nah, debitnya jadi pelan gitu. Nah, tapi begitu kemudian mereka punya pengalaman dengan yang ada di negara-negara tropis, khususnya Indonesia. Nah, ini kemudian ternyata hampir nggak cocok yang empiris tadi itu. Ya, banyak melesetnya gitu.
Kenapa? Karena ternyata aliran di mana itu di negara-negara tropis itu jadi lebih buas gitulah alirannya itu. Jadi apa namanya lebih unpredictable gitu. Jadi lebih susah untuk diprediksi. Ya, kemudian juga alirannya itu kadang hampir hilang, kadang tiba-tiba jadi banjir bandang dan seterusnya itu. Ya, jadi kemudian masuk mulai apa namanya itu pendekatan-pendekatan rasional, termasuk pendekatan-pendekatan sistem matematis gitu. Jadi ada perhitungan, ada ini dan seterusnya. Ya. Nah, matematis ini nanti lanjut di sini di teoritis ini, apalagi kemudian nanti muncul perubahan iklim dan seterusnya, model komputer itu akan mendominasi. Ya, tapi ini kalau kita lihat fasenya. Tapi nggak bisa juga satu fase itu kemudian hilang. Ini misalnya fase observasi misalnya. Fase observasi itu sampai sekarang misalnya orang Jawa itu bilang kalau Juni itu June Muni misalnya yang orang Jawa ya. Ada yang Jogja kan ya? Ada yang Jawa nggak sini? Jogja? Yang ikut kuliah ada orang Jawa? Jogja? Halo? Nggak ada orang Jogja di sini? Ada. Ada, ya ada kan ya? Ah itu banyak. Ada, Pak. Ah. Jadi kalau observasi misalnya Juni ya Juni Muni, Juli Juni Mili kan Juni itu tempat air itu loh, Mili itu artinya mengalir gitu. Desember gede-gede ini sumber, nah itu artinya kan orang menghubungkan itu dan itu sementara ini masih berlaku, entah perubahan iklim atau enggak Desember ya gede-gede ini sumber kan gitu. Pranoto Mongso misalnya Pranoto Mongso itu mungkin banyak yang nggak tahu artinya siklus cocok tanam berdasarkan pada gejala alam misalnya ya itu ada apa namanya itu juga masih ada beberapa yang menerapkan sebenarnya. Jadi bukan berarti terus ini hilang ya. Di kita misalnya rasional empirik ini ya masih kita pakai, empirik ini masih kita pakai ini. Jadi saudara jangan apa namanya itu wah Pak ini rumusnya kok banyak orang Belanda ya ini turunannya empirik memang. Ya, orang-orang Belanda itu menurunkan rumus dengan kondisi di Indonesia ya. Apa namanya dengan segala macam keterbatasannya yang sampai sekarang masih kita pakai. Kalau saudara belajar hidrologi misalnya ya, hidrologi saudara nanti ketemu persamaan lengkung intensitas dari Van Brien misalnya saja, atau Hesper-Weduwen misalnya, itu kan orang Belanda. Ya. Dan mereka melakukan pengamatan di tahun-tahun kolonial Belanda. Ini jadi apa namanya itu jadi refleksi juga bagi kita. Ini ternyata produk abad 19 ya. Produk abad 20 itu masih kita pakai ternyata. Kalau istilah Pak Revi Wadek satu kita itu mengajari mahasiswa dengan teknologi di abad 19 dengan dosen abad 20 untuk generasi abad 21. Itu kan sebenarnya agak kurang match ya. Kurang match itu dalam artian ada banyak hal-hal yang kemudian menjadi tidak pas gitu, tetapi apa namanya ini juga jadi penting untuk kita. Hingga kita tahu gitu posisinya. Nah, sementara kalau menurut Jekwi tahun 87 dia membagi bahwa geografi itu ada geographical hidrologi. Geographical hidrologi misalnya siklus hidrologi itu ada gunung, kemudian awannya dekat gunung, terus hujan, terus nanti ngalir di permukaan, ada infiltrasi dan seterusnya yang tinjauannya secara geographical gitu. Kemudian yang kedua ada yang dari fenomena alam ini di engineering-kan, ya. Jadi air mengalir itu kemudian supaya nggak mengganggu itu gimana ya kalau kemudian kita rencanakan salurannya gitu. Kita rencanakan salurannya misalnya di sini ada engineering, ada perhitungan-perhitungan di situ. Setelah itu setelah engineering hidrologi ya fasenya kemudian pindah ke social development. Ini Val tadi yang saya katakan bahwa di beberapa departemen engineering di luar negeri itu sebenarnya sudah menggabungkan antara sosial dan engineering. Kalau di Indonesia itu dikatakan sesat itu. Fakultas teknik dan sosial itu fakultas sesat itu. Tapi kalau di luar negeri itu sesuatu yang biasa saja. Karena apa? Kalau ada yang salah dengan engineering-nya, kalau ada teknologi yang tidak jalan, jangan-jangan bukan salah di engineering-nya, tapi di sosialnya. Salah itu dalam artian pendekatannya yang salah. Gitu. Ya. Kalau sampai kemudian apa namanya
sarana untuk WC dirusak misalnya, sarana ipal komunal dirusak dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bukan masalah teknis, itu masalah sosial itu. Sehingga pendekatan sosial. Ya, yang berperan nanti orang-orang sosial misalnya, orang antropologi misalnya, orang sosial ya, dan seterusnya. Kalau dilakukan satu orang ya urusan psikologis ya gitu. Sehingga ini yang diidentifikasi bahwa jangan-jangan kita keliru ini pengembangan kita hanya sisi engineering saja. Sosialnya lupa. Nah, masalahnya adalah engineering saja kita nggak menguasai. Bagaimana kita bisa geser kemudian ke sosial? Nah, ini yang kemudian juga masalah yang beda lagi. Ya, jadi kalau kita bicara ini urusannya masalah semua lah ya. Kalau nggak ada masalah ya sudah di surga namanya. Ini masalah ini banyak ini. Nah, ini kalau dari saya sih ngelihatnya kalau di Indonesia itu ya, saya nggak tahu kalau ada yang mirip ya teorinya. Coba kalau saya melihatnya, hidrologi kita itu ada hidrologi kuno. Kuno itu ya anggap aja prakolonial lah ya, pra-VOC gitu. Kemudian ada hidrologi kolonial yang ini teorinya dibangun oleh Belanda, kemudian postkolonial setelah Indonesia merdeka. Nah, saya perhatikan sebenarnya di sini ada beberapa gap ya, jaraknya itu tidak berimpit tapi ada gap waktu gitu. Misalnya hidrologi kuno yang kita lihat peninggalannya ada, ya, tetapi nggak ada catatannya, atau catatannya ada, kadang-kadang barangnya sudah nggak ada. Catatan di sini catatan kejadiannya gitu. Nah, ini sayangnya belum banyak dipelajari karena apa ya? Kita terbatas. Terbatasnya hanya diketahui dari peninggalan arkeologis. Yang peninggalan arkeologis itu jadi urusannya orang-orang arkeolog, gitu. Bukan kemudian menjadi urusannya engineer kemudian. Berapa banyak dari saudara mempelajari masalah keteknisan dari sumber-sumber arkeologis? Jarang. Di kita sejarah ya sejarah, arkeologis ya arkeologis, teknik ya teknik gitu. Ya, sementara di sisi lain ya catatan di kita itu sangat jarang. Karena apa? Karena kita itu malas nyatet. Coba dari ini sekian mahasiswa saya yang lagi ikut ini, 40-an orang lah. Berapa banyak yang nyatet misalnya? Ada pasti ada lah. Cuma saya yakin pasti 1-2 orang. Yang lain lebih enak pakai screenshot misalnya. Di screenshot aja Pak, ngapain dipakai dicatat. Padahal materinya nanti juga saya kasihkan juga kan gitu. Ada yang berbeda memang. Beberapa waktu yang lalu memang saya pakai video gitu, tapi ternyata dari video itu ya nggak banyak membantu. Karena apa? Ada sisi yang hilang gitu. Kalau ini tidak dijelaskan, ya mau tidak mau memang harus dijelaskan walaupun dengan berbagai macam risiko. Oke, setelah hidrologi kuno, kemudian ada hidrologi kolonial. Ya, hidrologi kolonial ini unik. Karena apa? Belanda datang ke Indonesia, ini briefnya aja ya, nanti detailnya bisa saudara pelajari lebih dalam. Belanda datang ke Indonesia, ini tentunya tidak dengan super power amat kan gitu. Dia itu kan maunya dagang saja. Dia berdagang aja. Tapi masalahnya begitu dia dagang, lah ternyata kok dagang dan ngambil sumber daya ya. Akhirnya dia melihat bahwa kalau kemudian produksinya mau diperbesar ya dia harus mau nggak mau investasi gitu, gampangnya investasi. Investasi di bidang apa? Di bidang logistik pengangkutan. Dia investasi di jalur kereta api. Dia harus investasi di pembukaan perkebunan. Pembukaan perkebunan itu juga mahal loh ya. Saudara yang di Pekanbaru, yang di Kalimantan itu kalau buka kebun sawit itu berapa investasinya? Nah, dulu Belanda juga gitu investasi. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah investasi bagaimana sarana prasarana penunjang, misalnya pengairan, karena tanaman perkebunan itu kan butuh pengairan yang dia tidak bisa dengan menggunakan sistem pengairan tradisional. Ya, mau nggak mau dia harus ini. Karena apa? Di sini nggak ada catatan, hilang catatannya. Yang tradisional nggak bisa dipakai karena tradisional nanti ujung-ujungnya dia paling cuma perbaikan perbaikan drainase untuk banjir gitu, misalnya pencegahan banjir, dan untuk bercocok tanam yang sifatnya itu barangkali pemanenan setahun sekali misalnya. Ya, jadi bukan untuk tanaman perkebunan. Yang ini nggak cocok kepentingannya dengan ini, nggak cocok. Ya, dengan kolonial ini nggak cocok. Maka dia harus investasi ya mau nggak mau dia harus keluar duit untuk bikin sekolah kan gitu. Awalnya untuk pekerja, tapi ujung-ujungnya ya untuk insinyur juga.
Ya, maka kalau pertanian ada di Bogor ya, Buitenzorg, kemudian kalau hukum ada di Jakarta, ya di Bandung ini untuk orang teknik. Itu investasi dia, keluar duit gitu. Apakah karena untuk memajukan pengetahuan di negara terjajah? Ya enggak, untuk kepentingan dia saja. Karena ternyata pengetahuan yang dibawa dari Belanda itu enggak cukup kemudian untuk memperbaiki sistem yang di Indonesia. Ya. Jadi di sini kemudian ada pengamatan model-model empirik, ya, kemudian hidrologi tujuan untuk irigasi dan pengendalian banjir. Ini sama, tujuannya sama sebenarnya dengan hidrologi kuno ini sama nanti. Kalau lihat di prasasti itu sama. Hanya saja kemudian yang agak berbeda adalah ini skalanya lebih besar, ya, masif gitu untuk produksi. Ya. Soalnya saya nggak pernah dengar misalnya di hidrologi kuno misalnya orang untuk perkebunan perkebunannya Pusindo misalnya atau perkebunannya Erlangga misalnya. Atau Hayam Wuruk buka perkebunan karet misalnya, nggak ada cerita itu. Yang adalah pemerintah kolonial Belanda nanam tebu untuk gula gitu ya dan seterusnya. Nah, sementara setelah Belanda pergi 45 kan kita nggak langsung membangun, sebenarnya ada jeda yang cukup panjang sebenarnya, konflik politik ya berakibat pada ekonomi sehingga pengembangan ilmu terutama dasar ini juga agak terlambat ya. Hidrologi terpaksa ya kebanyakan masih sampai 80-an, bahkan sampai sekarang itu masih menggunakan persamaan-persamaan yang dari Belanda. Artinya kita mengadop dari sini dengan sedikit modernisasi, misalnya dibikin modelnya, bikin softwarenya dan seterusnya. Oke, ya jadi sini ini detail-detailnya. Misalnya kalau kita lihat prasasti Tugu, ya, menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun 22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan menghindarkan bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Saya lupa, entah Sungai Candrabaga atau Gomati ya, yang itu sebenarnya nama lainnya adalah Sungai Bagasasi atau sekarang jadi Bekasi itu. Dan saudara lihat dari abad 5 Masehi sampai abad 21 Masehi, ya, 16 abad kemudian ternyata urusan pengairan atau sungai di Bekasi itu tidak pernah selesai. Kalau dulu karena banjir, kalau ya sekarang ya karena banjir sampah dan seterusnya. Artinya apa? Ya kita berulang aja sebenarnya. Apakah perlu dibikin prasasti kayak gini? Ya mungkin ya, kita ruat saja itu daerah-daerah banjir itu. Kemudian ada prasasti Bakalan atau prasasti Wulik. Ini sekitar perubahan milenia ya dari 934 ya. Di masa ini Pusindo itu memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, di sini ada perintah untuk membuat 3 bendungan di daerah Kapulungan, Watan Wulas, dan Watan Tamya. Nah, kalau pembangunan bendungan biasanya digunakan pengendalian air. Nah, pengendalian air ini untuk kepentingan pencegahan banjir atau untuk cocok tanam. Biasanya seperti itu. Kemudian ada juga prasasti Kamaklayan. Jadi prasasti Kamaklayan ini kalau kita lihat ada beberapa dimensi yang unik. Isinya itu sebenarnya tentang dibangunnya sebuah bendungan atau dam di Wiringin Sabta oleh Raja Airlangga, Raja Kediri bersama-sama dengan rakyat. Sebelum bendungan itu dibangun, dikatakan bahwa Sungai Berantas, Sungai Bengawan selalu banjir dan airnya meluap ke beberapa desa dan tanah perdikan. Ke beberapa desa dan tanah perdikan. Artinya ada area terdampak dari luapan sungai. Untuk menjaga memelihara bangunan bendungan tersebut, ya. Jadi untuk menjaga memelihara itu kan artinya apa? Operasi maintenance gitu ya, OM-nya. Ditetapkan Desa Kamaklayan atau Kemalagean, ini di daerah Sidoarjo kalau nggak salah, Sidoarjo atau Mojokerto ya, untuk menjadi daerah perdikan atau daerah bebas pajak pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Artinya apa? Ini prasasti ini sebenarnya secara garis besar menjelaskan ada pendekatan dari pemerintah ya secara teknis untuk memperbaiki sungai. Pendekatan pemerintah secara teknis untuk memperbaiki sungai. Ya tentunya kita nggak tahu di zaman itu ada dinas pekerjaan umum atau enggak, tapi yang jelas padat karya sistemnya. Artinya apa? Di situ ada raja bersama-sama dengan rakyat. Itulah. Jadi kalau dulu ada AMD, Abri Mandunggal, Abri Masuk Desa, ya, atau
ABRI manunggal rakyat gitu ya, misalnya saja kerjasama rakyat dan tentara. Nah, kalau ini kerjasama pemerintah dan rakyat, ini artinya apa? Sistem sosial. Ada pemerintah ya membangun secara teknis sistem pengendalian ini bersama-sama dengan rakyat. Ya, artinya ada sistem sosial di situ. Kemudian sistem sosial itu diperkuat dengan adanya sistem ekonomi, yaitu menjadikan daerah itu perdikan atau daerah bebas pajak. Kan lumayan tuh bebas pajak itu dulu juga misalnya padi dia harus bayar padi. Kalau penghasilannya apa di situ kambing misalnya ya bayar kambing gitu ke pusat pemerintahan. Nah kalau dia bebas pajak dia nggak perlu setor itu. Tapi kompensasinya dia harus melakukan operasi maintenance untuk bendungan itu. Artinya apa? Artinya kita melihat ada sistem kelembagaan ya untuk kemudian menjaga dari sistem ini. Ya, ini apakah sekedar spekulasi ya bisa jadi. Kita nggak punya ini penjelasan mengenai prasasti Kamaklayan dari Erlangganya itu kayak apa gitu, nggak ada. Yang ada ya kita interpretasi lah ya, kita interpretasi dari sini. Tapi ini jadi unik bahwa sejak dulu memang kita nggak bisa pendekatannya itu teknis saja itu nggak bisa. Nggak bisa. Di sini biasanya kalau prasasti biasanya ada kutuk dan seterusnya. Kutuk itu misalnya mantra gitu ya, diberi mantra bahwa siapa yang melanggar prasasti ini akan menimbulkan ini. Nah, itu kan dibilang Naufal tadi itu sanksi itu kayak gitu. Dia akan mendapatkan istilah Jawanya itu bebendu. Bebendu itu kayak semacam musibah gitu kalau dia melanggar ini. Nah, kita lihat tadi pola-pola apa namanya itu prasasti itu biasanya seperti itu. Dan ini menarik sebenarnya. Jadi menarik sekali. Kenapa? Kita jarang masuk ke sini ya, jarang masuk ke sini. Sementara catatannya juga nggak ada. Ini di Surosowan di Serang ya, Banten ya. Sistemnya lebih ke sistem air minum sih. Cuma menariknya bahwa di situ ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ada yang orang Serang di sini? Banten? Yang kuliah saya? Nggak ada? Atau lagi tertidur? Kalau nggak salah, Serang itu kan berasal dari kata saerang. Saerang itu artinya itu lahan sawah yang luas. Lahan sawah yang luas itu karena pendekatan dari ini beberapa tinggalannya oleh Sultan Ageng Tirtayasa itu untuk kemudian memperbaiki sistem pengairan di daerah itu. Namanya Sultan Ageng Tirtayasa, artinya beliau memang benar-benar jago urusan air. Nah, tetapi lagi-lagi ilmu ini kemudian hilang. Hilang itu dalam artian nggak ada lagi turunannya. Catatannya nggak ada, terus kemudian juga bekas bangunannya ada ya, tapi bagaimana ini dan seterusnya itu nggak ada. Kata seorang teman ini kalau didekati dengan persamaan yang ada sekarang ya ini cukup mendekati lah dan cukup akurat untuk masa itu. Paling nggak kalau airnya ngalir itu kan berarti sudah benar sebenarnya. Nah, ini juga refleksi untuk kita. Jadi jangan malas-malas nyatet gitu. Walaupun nanti materinya dikasih ya. Materinya pasti di-share lah di classroom gitu. Saudara boleh nagih nanti kalau nggak di-share gitu. Ya, tapi tetap catatan itu nggak akan menggantikan ini. Rekaman Pak, rekaman itu juga kadang-kadang juga malas kok. Di-share di YouTube misalnya itu YouTube yang terbatas ya, bukan YouTube yang terbuka untuk semua gitu. Yang nonton paling-paling ya kalau 40 orang lihat 10 itu ya lumayan gitulah. Hitungannya itu lumayan gitu. Bukan masalah like and share bukan, tapi masalah bagaimana mengulang lagi. Nah, ini kita lihat juga ditemukan di Majapahit misalnya ada gorong-gorong dan seterusnya yang dia merupakan bagian dari apa namanya itu? dari apa namanya? Saluran air ya, bagian dari saluran air. Oke, hidrologi kolonial tadi saya katakan bahwa ini sebuah investasi untuk pemerintah kolonial di dalam rangka mendongkrak produksi perkebunan terutama. Ya, termasuk untuk melindungi dari banjir. Ya, masalah banjir itu tadi kan sudah masalah yang menaun lah di Indonesia ya. Nenek moyang kalau istilahnya tadi. Nenek moyang sudah ada. Nah, ini salah satu dampak. Saya sebenarnya agak sedih menyebutkan positif gitu ya, tapi janji Allah itu kan memang tidak ada sesuatu yang tidak berguna, termasuk kolonialisme itu memang benar. Kita nggak setuju dan tidak sepakat dengan kolonialisme, tetapi dengan adanya kolonialisme justru kita itu belajar lebih banyak.
Oke lah, kalau saudara, apa sih positifnya Belanda itu? Ya jalan kereta api kan gitu. Oke, itu salah satu positifnya. Positif yang lain adalah selain jalan kereta api adalah sistem pengairan dengan hitungannya. Itu positifnya Belanda. Yang ketiga, Belanda ini juga mendirikan pusat-pusat penelitian. Ya, pusat-pusat penelitian itu yang kemudian ini menjadi resource untuk mempelajari kondisi di Indonesia. Jadi memang pendekatannya sudah relatif scientific ya, modern gitu ya. Pendekatan yang modern, artinya pendekatan kartesian gitulah ya, untuk penyelesaian masalah. Bahkan ini kasus di Sungai Sampean itu pembangunannya kurang lebih hampir sekitar 50-60 tahun ya. Bendung Sungai Sampean itu ada di Situbondo, mereka itu hampir keluar biaya ya di sini hampir sekitar 2,8 juta gulden, hampir sekitar 3 juta gulden. Ya, saudara bisa lihat kurs sekarang ya. Untuk perbaikan dam ini. Awalnya kan seperti ini, 1932. Ya. Alirannya dari sini, Sungai Sampean itu. Ya, kemudian ada cabangnya di sini. Terus mereka bikin konstruksi sederhana pakai ini. Akhirnya apa? Enggak sampai setahun itu hilang ini semua. Karena mereka bikin konstruksi itu ya model di Belanda ya cukup dibuat kayak gini itu cukup. Ternyata yang mengalir di Sungai Sampean itu tidak hanya air, tetapi juga batu dan kayu. Masalahnya itu. Ini sebenarnya dalam jangka waktu tidak sampai 1 tahun ini bubar. Nah, mereka mencoba mencari sistem bagaimana yang awet gitu, yang bagus gitu, ya. Sehingga 1875, ya saudara lihat ini sistemnya sudah relatif agak berubah ya. Ini seperti ini modelnya ya, model alirannya ini kan berubah di sini ya. Nah, mereka siapkan bendung di sini ya, 1875, sehingga nanti akhirnya menjadi seperti ini. Itu di Bendung Sampean dengan biaya investasi yang sebesar ini. Nah, tidak hanya struktur tadi saya katakan, karena mereka melakukan penelitian, ya, mereka keluar beberapa model perhitungan hidrologis. Ya, karena sifat khas perilaku aliran sungai di Jawa, pengetahuan tentang perilaku sungai Belanda tidak berlaku. Ya. Dan sungai Belanda tidak punya persamaan untuk Indonesia. Ya, akhirnya De Meyer ini menggunakan persamaan dari Lautenberg, ya, menerbitkan formula 1877 yang kemudian ini diperbaiki oleh Melchior. Ya, saudara lihat nanti ada persamaan Melchior itu masih dipakai juga di kita. Dia menghitung perkiraan puncak debit ya sesuai dengan pengukuran aliran meskipun tangkapan besar perkiraannya terlalu rendah. Jadi oke lah ya ada pendekatan gitu, empirik tadi, sebenarnya empirik. Kalau saudara lihat persamaan Melchior, Q sama dengan alfa kali Q kecil kalikan F, di mana F ini Q adalah the peak flow of the calculated, ya, jadi peak flow-nya berapa, F adalah surface catchment area-nya dalam kilometer persegi, ya, kemudian Q the expected his local rainfall, ya, itu apa namanya itu intensitas hujannya, dengan dikalikan alpha, a factor taking into account part of the rainfall flowing directly to the river, koefisien pengaliran, ya, koefisien pengaliran. Yang ini mirip atau identik dengan persamaan rasional saudara. Ya. Oke, ini contoh-contoh perhitungannya ya, persamaan dari Melchior ini. Terus ini ada Hendrik van Breen yang dia kemudian apa namanya itu ada sistem banjir kanal, ada sistem banjir kanal. Saya agak cepat aja ya karena apa namanya pokoknya selesai dulu lah sampai ini. Sampai historisnya, ya, padahal belum selesai semuanya. Oke, terus salah satu problemnya ya ini, kadang-kadang kita nggak punya as-built drawing-nya, jadi terpaksa harus mendatangkan ekspatriat gitulah. Ya. Ini kejadian di Malang ini, jadi banjir terus nggak bisa diatasi, lari ke Belanda, ada petanya, tapi ternyata nggak bisa dibaca karena nggak ada yang bisa bahasa Belanda. Ya, akhirnya ya balik lagi, susah. Nah, oke, pasca kolonial ini ada isu-isu kontemporer, ada dampak perubahan iklim, degradasi lahan terhadap watak aliran, ya, rezim hidrologi atau watak aliran dan dimensi infrastruktur. Termasuk di sini penggunaan software, ya, software untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan di hidrologi. Ada Sudetan Ciliwung, kemudian ada Jakarta Deep Tunnel, kemudian ada reklamasi ya di sini ini efek reklamasi apa sebenarnya pada apa namanya pada
pengaliran ini juga besar, terus juga ada giant seawall, ya, giant seawall ini seperti ini. Oke. Itu untuk drainase. Untuk sewer, ya, ini yang kita pelajari di EDS. Ada sistem yang sifatnya onsite. Nah, kita juga punya sistem yang sifatnya kalau wet tadi itu ada yang wet onsite, ada yang wet offsite. Ya, dengan adanya air sebagai convey tadi untuk memindahkan gitu ya, maka kita bisa punya sewer. Ya. Artinya kotoran itu mengalir bersama air. Yang ini ditemukan sebelum the sanitary dark age, artinya zaman Romawi. Jadi kalau menurut Cooper di sini, story shows that change comes in cycle and that ideas and process come back into use when development in other fields make the improvement needed to allow them to succeed. Jadi sistemnya Romawi itu bisa jalan, tetapi ada beberapa kelemahan gitu. Setelah kemudian masa kegelapan di sanitasi, ada masa pencerahan, kemudian unsur lain mendukung, maka yang di zaman Romawi ini dia kembali digunakan. Kembali digunakan di sini. Apa yang disumbangkan Romawi? Jadi sistem di Romawi itu sebenarnya dalam satu kota untuk membuang kotorannya, ya karena ada sebanyak 144 public toilet di sini, ya maka digunakan sistem penggelontoran, gampangnya gitu, ya dengan menggunakan apa yang disebut kloaka maksima. Kalau saudara ingat pelajaran biologi ya, zaman SMP dulu, kloaka itu kan saluran pencernaan dan pembuangan. Ya, untuk khususnya aves dan reptil, nah, seingat saya kayak gitu. Ini berasal dari bahasa Latin, kloaka maksima, maksima besar, kloaka itu adalah saluran pembuangan air kotor, saluran pembuangan kotor yang besar. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, kalau orang Romawi itu public toilet seperti ini. Ya, kecuali saudara seorang sultan atau kaya banget gitu yang punya WC sendiri. Kalau enggak ya saudara larinya ke WC umum. Di mana WC umum ini ya gini kondisinya, nggak ada sekat gitu. Ya orang bisa ngobrol santai gitu lah ya, nggak ngopi lah ya, ngobrol aja gitu. Ya kemudian di sini masuk ke Sungai Tiber, Sungai Tiber di sini. Nah masalahnya adalah bahwa ini saluran ini terlalu besar, kemudian di slope-nya itu flat, artinya kemiringan salurannya itu cenderung datar, sehingga yang terjadi adalah akumulasi dari padatan. Begitu ada akumulasi padatan, maka kaum budak ini yang disuruh bersihkan. Nah, ini kalau saudara lihat ya, ini di sini ada jalur ini warna merah ini. Nah, sini. Nah, ini kan mengalirkan sebenarnya apa namanya itu tadi? Kotoran tadi berupa apa namanya itu? Kloaka maksima tadi sampai ke Sungai Tiber. Hilang kemudian muncul lagi di masa kolera mendera Inggris ya. Ini saya harap saudara cukup familiar dengan ini. Saya tunjukkan aja, nggak saya jelaskan. Nah, konsepnya sederhana. Kalau di zaman Romawi itu kan langsung masuk ke sungai nih. Ya, salurannya flat dan seterusnya. Nah, maka oleh seorang engineer namanya Joseph Bazalgette, dia itu membuat semacam apa namanya itu intercept. Intercept itu dipotong di sini. Dipotong ya, dipotong-potong-potong gini. Kemudian dialirkan pada satu sistem pemompaan di Crossness ini. Ini London, dibuang di luar kota gini, kemudian dia dipompa baru di Sungai Thames. Saya jangan tanya treatmentnya ada atau enggak, ini pasti enggak ada. Nah, dibuang kemudian ke Sungai Thames. Nah, dari situ kemudian permasalahan kolera tadi terselesaikan. Ini yang kemudian sewer itu menjadi kultur gitu ya, artinya menjadi suatu kelaziman di Eropa gitu. Artinya teknologi lama yang bersemi kembali gitu. Teknologi lama yang bersemi kembali. Nah, ini kalau di Indonesia ya tentunya ini adalah tinggalan Belanda kebanyakan di Bandung, Cirebon, Jogja, Solo, ya ini kebanyakan adalah peninggalan Belanda, sementara ini baru. Karena ini studi tahun 2006, di tahun 2021 ini pasti ada penambahan ya. Manado, kemudian di Bali, ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa sedang direncanakan dan juga dibangun. Nah, ini yang di Jogja, yang pertama ini saya katakan yang tertua, karena kalau kita lihat IPAL terpusat, ini pasti ada sewernya, pasti ada sewernya. Karena nggak mungkin ini sistemnya onsite ya, nggak mungkin. Ini pasti ada sewernya. Nah, sewernya ini
melayani sistem keraton ya di daerah keraton dan sistem Belanda, tapi sejauh pengetahuan saya dia di mana itu terutama sistem keraton itu. Kemudian di sini ada pengolahannya menggunakan trickling filter. Saya nggak yakin saudara pernah ke sini. Nanti kalau ada yang pernah ke sini saudara komen ya, komentar. Kemudian oke, ini yang di Bandung. Bandung itu 1930 ya, sesudah di Jogja. Jadi dia menggunakan ini siwernya terbuka gini. Dia masuk kemudian di apa namanya itu imhoff tank namanya. Imhoff tank seperti ini. Nah, ini salurannya tahun 2014 atau 13. Saya cek aja nanti di IG saya. Udah lama tapi nggak aktif ya. Tapi masih ada, nggak saya tutup. Ya, ada saluran gini yang kondisi di zaman Belanda itu kosong melompong kayak gini. Ini padat rumah. Ya, terus kemudian, nah ini kondisi di 2014 ya. Ini sama ini bangunannya nih. Ini zaman Belanda. Nah, ini zaman Belanda, ini zaman Indonesia merdeka kayak gini. Terus mereka juga sudah memanfaatkan penangkapan gas sebenarnya. Ya, penangkapan gas ini sudah ada sejak zaman Belanda gitu. Oke, ini di Jogja, kemudian pengembangan lebih lanjut. Ya, ini Sewon 94, saudara lihat kosong melompong masih daerah ini. Kalau saudara ke sana sekarang ini rumah semua di sini. Ini rumah ini, daerah-daerah sini sudah rumah ini. Ya, kemudian ada juga di Bali. Oke, sedikit agak saya percepat ya di bagian akhir. Ya, kemudian selain berkembangnya sistem terpusat, ada berkembang sistem IPAL komunal. IPAL komunal ini kalau di dalam regulasi kita disebut sebagai SPAL-DT, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kawasan, di mana ada 3 model. Yang pertama adalah dengan ini, MCK plus dulu ya. Kemudian ada share facilities di sini, kemudian ada IPAL komunal dengan perpipaan. Ya, ada 3 model itu. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan kode presensinya? Kelihatan, Pak. Oke, ya itu berarti kita cukupkan di sini untuk pertemuan kita. Guys, standar norma nanti minggu inilah ya, minggu depan. Ya, dicatat di screenshot. Sampai jam 12. Jam 12 atau setengah 1 ya? Setengah 1 saya lupa tadi. Oke, ya kalau ada pertanyaan silakan ya. Masih ada waktu, walaupun mungkin saudara ya ngantuk lah gitu ya. Siapa lagi? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya belandang ternyata ya, kurang 1/4 jam, nggak apa-apa. Targetnya tadi kan cuma 2 jam. Silakan ada yang ingin dibahas, dipertanyakan, dikonfirmasi gitu. Nggak ada, aman-aman saja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, memang apa namanya itu mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya perkuliahan kita. Kodenya tadi sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, nanti ya yang nggak tahu tanya temennya aja, gitu ya. Bentar. Ini saya pengen screenshot dulu untuk ininya pesertanya nih.